beras supaya misalnya di saat kekurangan kekurangan beras jadi di gawang dicampur. Nah, supaya jangan terlalu tergantung dengan beras. Nah, jadi di saat beras menipis gawang bisa dicampur. Ya, artinya ini kan sebetulnya dari aspek penampilan orang. Nah, itu dalam satu periode tertentu, itu kan kalau di Kalsel itu kan ada musim keringnya ya, musim hujannya kan sangat tinggi. Dalam satu tahun itu hanya ada beberapa kali itunya, sehingga produksinya itu dalam satu periode tertentu atau 3 bulan itu berapa banyak ini ya. Jadi kalau sekedar jumlahnya sangat terbatas, jadi benang di sawah-sawah, tapi kalau tidak ada itu langsung dihabisin semua. Nah, jadi seberapa jauh dapat peningkut dan danau peningkut atau itu Sungai Senggolok, Benangkang dan sebagainya. Nah, kalau memang itu bisa ada teknologi ini gimana? Kalimantan Selatan, terutama Kabupaten Hulu Sungai Utara, lahan pada daerah lain seperti di Sulawesi, di daerah-daerah, maksudnya lahan di tempat kami selalu tergenang, kecuali Watung 1 bisa kering cuman dalam jangka 2 atau 3 bulan. Sedangkan yang di bawah, apalagi di daerah hutan, tenggelam. Bunga teratai yang ada di pedalaman yang tidak terjangkau oleh manusia, kecuali yang pergi menebang atau yang mencari ikan, banyak di dalam. Jadi kalau dihitung di sana itu potensinya banyak. Berapa banyak kita ambil itu, kita habiskan, bisa juga untuk persediaan ya semacam itu. Jadi saat musim kering kan tumbuhan itu udah ada lagi, jadi kita ambil yang tua-tuanya kita lakukan buat persediaan. Di musim airnya tinggi itu kita kumpulkan semuanya buat banyak buah teratanya itu banyak, jadi bisa kita simpan, atau kalau untuk industri bisa dikumpulkan secara banyak kan, kalau bisa disimpan. Terima kasih dari Kalimantan Selatan. Kita lanjutkan dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dewan Juri yang terhormat, Bapak-bapak panitia juga yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu beserta pemuka karya yang saya hormati, yang saya muliakan juga. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya berasal dari Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi kami dari ujung timur Pulau Bali. Dari Karangasem, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah pernah mengenal, minimal mendengar nama Salak Bali, karena Karangasem adalah sentranya Salak Bali. Salak Bali, kultivarnya itu ada beberapa, karena perkembangan dari Salak Bali, ya, perkembangan dari Salak Bali, nanti kultivarnya itu akan ada yang namanya salak gula pasir, ada salak gondok. Kalau salak gula pasir itu rasanya manis. Salak gondok itu yang memberi nama itu semua itu adalah petani, karena harum seperti cempaka gondok. Lalu ada salak nangka. Salak nangka itu karena rasanya buah nangka dan lain sebagainya yang sudah tercatat sebelum, malah lebih 11 belasan kultivar. Jadi setiap spesies salak Bali itu
ada beberapa macam kultivar. Dari sinilah, karena kami berasal dari Karangasem dan memang sejak kecil lingkungan kami salah, begitu. Ternyata setelah kami teliti di kebun kami yang kami tanam itu tahun 70-an, ya, tahun 70-an kami menanam salak. Karena salak di Karangasem itu perkembangan besarnya itu tahun 79. Jadi tahun 70-an lah yang kami alami. Setelah berbuah, apa yang kami kembangkan di Karangasem, ternyata ada salah satu kultivarnya adalah salak kelapa namanya. Salak kelapa itu sebagian durinya itu sudah hilang, tidak begitu banyak, agak pendek-pendek durinya, dan jumlahnya kira-kira masih 50%. Nah begitu tahun 70-an, sekitar tahun 79, akhirnya di kebun kami itu ada dua tanaman salak kelapa yang durinya sudah mulai berkurang. Dari sanalah pikiran kami, mengapa tidak seperti itu? Kalau ini salak, akhirnya nanti tanpa duri, berarti kan kita bisa lebih mudah pemeliharaannya, lebih mudah untuk panennya. Begitulah pemikiran awal kami. Akhirnya dari satu tanam salak kelapa kami semai melalui biji, kira-kira dapat sekitar 20 pohon kami tabur. Setelah 1 tahun dari 20-an itu, ternyata durinya ada yang melebihi salak kelapa, ada yang sama dengan salak kelapa, malah ada yang berkurang, ada 40, ada 30% dari duri salak kelapa. Nah di sanalah kami menjual, karena memang kami menakar waktu itu. Yang 30% ini kami tanam. Nah, setelah 4 tahunan salak kelapa ini kami tanam, dan berbuah lagi. Nah begitulah seterusnya kami cari satu tanam, kami semai. Kalau yang tahun 79 itu menghasilkan tahun 82, itu kami anggap itu generasi 1, 87 generasi 2, 92 generasi 3. Nah inilah bapak-bapak itu menjadikan generasi 3 di tahun 92. Ini sudah generasi ketiga. Jadi duri sudah sangat hilang. Nah, sangat hilang yang kami maksudkan karena saya bisa mengambil, Pak. Tapi kalau bapak begitu, tolong ambil ini, saya tak mau, Pak. Tapi salak tanpa duri itu saya berikan nama salak jaka. Apa itu jaka? Jaka itu adalah enau di Bali, Pak. Enau. Jadi kalau enau itu pelepasnya tanpa duri. Lebih dekat mengetahui salak Bali atau salak gula pasir sekarang ada di Semarang pameran. Buahnya sama dengan salak Bali atau salak gula pasir. Mengapa saya selalu menyebut salak Bali dan salak gula pasir? Karena baru 2 saja yang dilepas. Misalnya dibuat. Dan malahan tahun dulu sudah salak Bali ini ada yang datang dari daerah-daerah lingkungan timur Asia Timur itu memang cocok dengan salak, tetapi yang tidak cocok dengan salak itu adalah buah. Jadi buah yang diekspor. Lanjut. Nah ini hanya diperbesar saja untuk buahnya seperti itu sampai ke pelepatnya tanpa duri, dan generasi 3 itu masih di atasnya ada sedikit-sedikit sekali, tetapi di pangkalnya nanti ada 4 atau 5 yang agak panjang. Tetapi kalau yang tanpa duri
Tidak. Kita berani ngambil. Nah sekarang baru kami pakai sepatu yang dengan duri. Tetapi kalau ada pelepah yang melengkung, bukan saja masalah ya pipi yang kena dan lain sebagainya pengalaman kami. Jadi pelepah itu harus dibuang. Idealnya salam balik tinggalkan saja. Karena seperti apa yang sudah saya katakan tadi, satu pohon salah jangka di kebun saya yang tahun 20-an itu. Nah, itu yang sudah kurang. Itu yang saya ambil satu tangan, saya semaikan bijinya. Jadi setelah umur 1 tahun, nampaklah durinya yang berkurang. Lalu saya menanam dari bibit yang paling kecil atau paling sedikit durinya. Lalu setelah ditanam dan berbuah, kami menanam lagi. Sehingga metode yang kami kembangkan, kalau tidak salah, adalah metode seleksi namanya Pak. Kejadian ini, ya, kejadian tanpa itu, ya, menurut saya, jadi itu adalah penyimpangan gen, yang menyimpang. Tetapi penyimpangan itu positif, Pak, karena durinya hilang. Karena di lapangan ada penyimpangan yang negatif, Pak. Tentunya mulanya itu adalah normal, Pak. Ya, saya masuk. Ya kan? Ya. Duri. Ya kan awalnya. Awalnya berduri, Pak. Sekarang akhirnya ada salah jangka itu tidak berduri. Iya, iya. Berarti tadi sudah itu berarti salah Bali sendiri pun berduri. Ya kan berduri ya. Kalau berduri, Pak. Ya. Berarti nantinya akan apabila dilakukan metode sama, berarti salah Bali itu juga nantinya tidak akan berduri. Ini Pak, salah Pak. Ini kan penyimpangan hanya sebagian kecil saja, Pak. Betul saya ingat. Tapi kan ya kan sama juga berarti Bali juga dilakukan dengan metode yang Bapak lakukan akan menghasilkan juga salah Bali yang tidak berduri. Iya. Nanti akan menghasilkan salah Bali yang tidak berduri. Iya. Kemudian dengan salah gula pasir. Ya, apa menggunakan metode Bapak berarti nanti salah gula pasir itu tidak akan berduri. Iya. Itu yang kesimpulannya kan? Ya, karena turunan dari gula. Ya. Tapi kalau di alam kita lihat, lama, saya hanya mempercepat dengan mengambil. Ya, saya tahu tidak akan diterapkan juga di salah lainnya. Iya. Iya kan? Tapi di salah. Jadi sementara ini yang dilakukan adalah salah jangka. Iya, Pak. Katakanlah di sini kan kami ada bilang ada barisan dirjen ya yang menangani hal itu. Apakah sudah atau belum? Pak Wayan, ya. Saya tertarik sekali dengan judulnya. Bayangan saya, Pak Wayan ini pasti bawa salah yang tinggal ngupas nggak melukai tangan gitu ya. Ternyata yang disampaikan yang berduri tidak berduri itu pohonnya. Nah, kira-kira ini judulnya cocok enggak ini dengan materi Bapak ini? Ya. Makanya kan salah tanpa duri tadi ternyata yang tidak berduri itu bukan buahnya. Itu pertama. Yang kedua, Pak, apakah dari segi gizi atau kualitas buah itu sama yang pohonnya tanpa duri tadi dengan yang berduri yang lain? Ya, sama apa enggak? Terima kasih. Saya sampaikan di sini, ya belum sempat saya presentasikan di sini, karena melihat dari judulnya itu salah Bali tanpa duri, ada pemikiran itu buahnya yang tanpa duri. Nah, gitu. Nah, pada kali ini yang tidak berduri itu adalah pelepahnya. Jadi makalah yang kami sampaikan adalah salah Bali tanpa duri itu adalah pelepahnya. Jadi inilah bedanya, pelepahnya yang tidak berduri. Selain pelepah sama kan, seperti apa yang sudah saya sampaikan. Selain pelepah sama, jumlah daun, jumlah pelepah, jumlah duri, kebutuhan tangan, dingin, tempat dan lain sebagainya, curah minyak, kelembaban suhu, mengendaki hal yang sama, Bapak, salah Bali ini.
Tetapi bukan tidak mungkin dikembangkan di daerah lain. Mungkin, Pak. Ya. Karena saya mempunyai pemikiran, kalau ini dikembangkan di daerah lain dengan kemudahan pemeliharaan, nantinya Salak Duri ini akan menjadi agrowisata, Pak. Penanaman yang luas, karena ini tanamannya indah, keluarga palmera, apalagi nantinya dikembangkan dalam jumlah banyak. Ya, karena mungkin tempat gunanya, Pak, melepaskan maduri, jadinya ya, kita bisa menangkal, Pak, buah dari buah. Hanya sekarang belum berkembang ini, belum kami daftarkan. Mudah-mudahan setelah kami daftarkan nanti ini bisa berkembang. Jadi saya berharap buah salak yang asli Indonesia bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Terima kasih. Kedua, mungkin masih harapan yang untuk supaya pendapatan lebih tinggi. Nah, saya ingin tahu yang pertama tadi itu respon dari para petani selain Pak Wayan, apakah mendukung kalau Pak Salak itu durinya dihilangkan itu? Responnya kayak apa masyarakat petani itu? Terus yang kedua, apakah motif ekonominya itu sudah bisa dinikmati oleh Pak Wayan?